Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah ataupun madrasah. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan sekolah atau madrasah meliputi 4 pembahasan, dimulai dengan bagaimana kita memahami konsep dasar manajemen pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang ada di sekolah. Dan juga termasuk bagaimana pengawasan dari penggunaan biaya pendidikan yang ada di sekolah. Kita mulai dari konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Berbicara manajemen, maka kita sudah fahami adalah sebagai suatu pengelolaan atau penataan. Sehingga kalau kita rangkai dengan pembiayaan pendidikan atau manajemen pembiayaan pendidikan, artinya adalah segenap atau keseluruhan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan atau penataan, baik dari sumber dana pendidikan, kemudian penggunaannya, sampai dengan pertanggungjawaban dari dana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah ini meliputi 3 hal, dimulai dari penyusunan rencana anggaran atau yang biasa disebut dengan budgeting. Kemudian yang kedua adalah pembukuan atau accounting, dan yang ketiga adalah pemeriksaan atau pengawasan, auditing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu budgeting atau penyusunan rencana anggaran. Berbicara budget, kita fahami adalah sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Jadi berbicara budget ini adalah ketika kita membuat sebuah perencanaan kegiatan atau program kerja, maka tentunya sudah sekaligus direncanakan dengan rencana pembiayaannya. Nah, dalam hal ini, setiap anggaran yang direncanakan akan menjadi gambaran atau menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, jadi ketika kegiatan A, maka rencana anggaran yang dibutuhkan adalah berapa rupiah. Kegiatan B, dan seterusnya. Nah, itu adalah dalam penganggaran atau penyusunan anggaran ini akan tergambar pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, dalam menyusun anggaran, budgeting ini melibatkan semua unsur pimpinan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Tentunya dengan melibatkan pimpinan-pimpinan dari setiap unit yang ada di organisasi sekolah. Maka negosiasi atau kesepakatan dalam prosesnya yang terjalin antara pucuk pimpinan dengan pimpinan yang ada di bawahnya, ini akan menentukan besar atau kecilnya alokasi biaya suatu penganggaran yang ada di sekolah. Nah, nanti disusun dalam budgeting ini adalah bagaimana berisi tentang pengeluaran dan juga pendapatan atau rencana pemasukan yang diharapkan dari setiap sumber dana pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi di
tulis atau disusun berdasarkan rencana pengeluaran dan juga rencana pendapatan atau pemasukannya. Nah, kemudian langkah atau kegiatan yang kedua adalah kegiatan pembukuan atau accounting. Dalam kegiatan pembukuan meliputi dua hal, yakni kewenangan menentukan kebijakan untuk menerima atau mengeluarkan uang. Jadi nanti siapa yang berwenang untuk menggunakan dari keuangan itu, maka itu harus tercatat dalam pembukuan. Kemudian juga tindak lanjut dari kewenangan yang sudah diberikan. Baik dimulai dari menerima, kemudian menyimpan, dan sampai dengan mengeluarkan atau membelanjakan dari uang yang ada sebagai pembiayaan atau rencana pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah. Dalam hal ini menjadi tindak lanjut di sini adalah menjadi tugas dari bendahara. Sehingga bendaharawan adalah orang atau badan yang diserahi tugas untuk dimulai dari menerima uang atau surat-surat berharga lainnya, kemudian menyimpannya, dan sampai membayarkan atau menyerahkan uang kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran atau perencanaan anggaran yang sudah disusun dalam budgeting. Nah, kegiatan yang ketiga atau yang berikutnya setelahnya ada pembukuan, maka ada yang disebut dengan auditing atau pemeriksaan. Semua kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, kemudian penyimpanan, dan sampai dengan pembayaran atau penyerahan uang oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang tadi disebut dalam pembukuan. Ya, jadi accounting. Maka semua kegiatan pertanggungjawabannya maka termasuk dalam ranah auditing atau pemeriksaan. Jadi kalau kegiatan penerimaannya, penyimpanannya sampai dengan pembelanjaannya itu adalah dalam tercatat sebagai dalam pembukuan. Tapi kalau pertanggungjawabannya, semua kegiatan pertanggungjawaban maka itu masuk dalam kategori auditing. Nah, auditing di sini sangat penting dan sangat bermanfaat. Tentunya khususnya bagi 4 pihak yang berkepentingan, yaitu bagi bendahara yang bersangkutan, kemudian bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, juga bisa berguna untuk atasan, dan juga untuk Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Kita mulai dari manfaat atau pentingnya auditing bagi bendaharawan yang bersangkutan. Paling tidak, ada 5 hal yang bisa dirasakan sebagai manfaat atau pentingnya dari auditing bagi bendahara. Yang pertama adalah bendahara bisa bekerja dengan arah yang pasti. Ya, jadi dengan audit, maka ketika bekerja tentunya arahnya jelas dan tidak boleh menyimpang dari arah yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua juga bisa bekerja dengan tepat waktu dari yang sudah ditentukan. Ya, karena ada audit, maka bagaimana penganggaran itu bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang sudah disepakati. Kemudian juga tingkat keterampilan dari bendaharawan itu akan dapat diukur. Ya, kalau dengan audit, adanya auditing itu, maka akan bisa diukur tingkat keberhasilan atau keterampilan dalam mengelola keuangan. Dan juga setelahnya dapat diukur, maka berhak untuk mendapatkan penghargaan atau dapat dihargai. Kemudian manfaat atau pentingnya auditing bagi bendaharawan berikutnya adalah bisa mengetahui dengan jelas batas mana wewenangnya dan batas mana kewajiban. Jadi tidak akan salah dalam mengalokasikan atau menyerahkan tugas dan wewenang terhadap pihak-pihak yang tadi ya, yang sudah ditentukan. Dan yang tidak kalah pentingnya, peran atau manfaat dari auditing bagi bendahara ini adalah untuk bisa mengontrol dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah atau menjurus kepada penyalahgunaan anggaran. Ya, karena sangat riskan berbicara tentang keuangan ketika bendahara yang dari mulai menyimpan, kemudian yang membelanjakan sampai pada akhirnya, maka ketika ada auditing atau ada pemeriksaan, maka akan menjadi salah satu
hal yang bisa mengontrol dalam penggunaannya sehingga tidak terjadi penyimpangan. Nah, adapun bagi lembaga yang bersangkutan, manfaat yang bisa didapat dari proses pemeriksaan atau auditing keuangan ini adalah bagi lembaga yang bersangkutan dimungkinkan adanya sistem pengelolaan keuangan secara terbuka. Jadi sistem kepemimpinannya terbuka, dalam pengelolaan keuangannya atau manajemen pembiayaan pendidikannya juga terbuka atau transparan. Ya, karena ini penting ya. Jadi kalau berbicara keuangan maka dibutuhkan transparansi. Kemudian juga bagi lembaga yang bersangkutan dapat memperjelas batas mana wewenang dan batas mana tanggung jawab. Kalau tadi bagi bendahara adalah terkait kewajiban, tapi kalau lembaga maka terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi lembaga harus bertanggung jawab terhadap semua anggaran atau pertanggungjawaban anggaran yang ada di lembaga tersebut. Kemudian juga adalah tidak menimbulkan rasa saling curiga. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa berbicara anggaran atau keuangan itu sangat riskan dengan pandangan-pandangan yang tentunya mungkin ada diindikasikan misalkan atau ada pandangan melakukan tindakan korupsi dan seterusnya. Maka dengan adanya auditing ini, dengan adanya pemeriksaan anggaran atau pembiayaan pendidikan, maka akan mengurangi atau bisa menghilangkan dari rasa saling curiga karena ada audit dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian juga bagi lembaga yang bersangkutan maka akan ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima. Jadi tidak salah dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Misalkan kalau dalam anggaran BOS, ya, bantuan operasional sekolah, maka bagi lembaga tentunya dalam menggunakan BOS itu atau bantuan operasional sekolah itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Jadi menggunakannya secara jelas sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, adapun bagi atasannya, ketika adanya auditing atau ada transparansi dalam keuangan sebagai pertanggungjawabannya, maka dapat mengetahui bagian ataupun keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan. Jadi pimpinan atau atasan dari lembaga pendidikan itu akan bisa melihat, mengetahui sejauh mana efektivitas dari anggaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga dengan auditing, dengan pemeriksaan, maka akan bisa menghitung atau mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan atau keterlaksanaan anggaran yang ada. Dan sekaligus bisa mengukur atau mengetahui hambatannya kalau memang anggaran itu tidak terlaksana. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan buat penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi itu adalah gambaran dari manfaat bagi atasannya atau pengampu kepentingan. Kemudian yang ketiga, manfaat lainnya adalah keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancarannya. Ya, jadi bagi atasannya ketika dengan auditing maka akan bisa menjadikan tingkat keberhasilannya akan semakin bisa diperhitungkan atau ada peningkatan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan. Karena bisa jadi dalam pertanggungjawaban misalkan secara kebenaran atau secara penggunaan itu benar sesuai dengan yang terjadi, tapi pada saat misalkan ada bagian dari penggunaan yang lupa dibukukan, maka itu akan menjadikan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena masalah kekurang cermatan. Ya, jadi ada kesalahan dalam perhitungan, ada ketidaklengkapan dalam pembukuan, maka disitulah akan mengurangi atau menjadikan bagaimana agar auditing itu bisa menjadikan lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang ada. Nah, adapun yang terakhir bagi pihak BPK atau Badan Pengawas Keuangan, maka paling tidak manfaatnya ada dua, yaitu adanya patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara. Ya, jadi bekerja BPK itu sesuai dengan patokan yang ada.
Jadi melaksanakan pengawasannya tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga adanya dasar yang tegas. Jadi ketika menemukan penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, maka tentunya ketika mengambil katakanlah sikap dalam bentuk sanksi atau apapun, maka ada dasar yang tegas. Ya, jadi ada sebuah ketegasan dalam pengambilan keputusan ketika terjadinya tindakan-tindakan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam anggaran keuangan yang ada di sekolah. Nah, itu adalah manfaat auditing bagi 4 pihak, dari mulai bendaharawan yang bersangkutan, lembaga pendidikan yang bersangkutan, bagi atasan, dan juga bagi pihak badan pengawas keuangan atau secara kelembagaan. Adapun azas-azas dalam anggaran atau dalam pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah, paling tidak ada 3 azas yang perlu dikuatkan. Yang pertama adalah azas plafon, yaitu bahwa anggaran belanja yang boleh diminta atau diajukan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran itu tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau ada batas maksimum atau jumlah tertinggi dari setiap penganggaran, maka tidak boleh menyusun anggaran melampaui batas maksimal tersebut. Jadi tidak dalam penganggaran untuk belanja apapun itu tidak melebihi jumlah tertinggi dari yang telah ditentukan. Kalau mungkin dalam istilah harga eceran itu adalah HET. Ya. Jadi tidak boleh menjual produk atau barang di atas harga eceran tertinggi. Nah, itu adalah azas plafon. Kemudian azas yang kedua adalah azas pengeluaran harus berdasarkan mata anggaran. Jadi tidak boleh mengeluarkan keuangan atau apapun terkait dengan pembiayaan pendidikan yang mana tidak ada dalam mata anggarannya. Ya, jadi meskipun terlihat manfaatnya atau memang dibutuhkan, tapi ketika tidak ada dalam perencanaan atau mata anggaran yang sudah disusun, maka tidak boleh untuk dikeluarkan. Itulah azas pengeluaran harus berdasarkan mata anggaran. Kemudian yang ketiga adalah asas tidak langsung. Bahwa setiap penerima atau dalam hal ini adalah bendahara, maka tidak boleh menggunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Jadi kalau memang ada sebuah kegiatan, maka pengeluarannya atau serah terima uangnya itu tidak secara langsung. Jadi tidak langsung, katakanlah anggaran dalam 1 tahun, rencana anggaran untuk beberapa kali kegiatan, kemudian dicairkannya secara langsung keseluruhan. Nah, itu adalah tidak mengikuti azas tidak langsung. Jadi azas tidak langsung itu adalah setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Jadi harus secara bertahap sesuai dengan yang sudah ditentukan. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah, ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Terkait dengan faktor eksternal, berarti yang ada dari luar sekolah, yaitu berkembangnya demokrasi pendidikan, termasuk kebijakan pemerintah, dan bahkan terjadinya inflasi itu pun bisa mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan dari faktor eksternal. Adapun dari faktor internal adalah segala yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Dimulai dengan tujuan pendidikannya, kemudian pendekatan yang digunakannya, sampai dengan tingkat dan jenis pendidikannya. Nah, itulah faktor internal. Jadi kalau kita melihat misalkan ada lembaga pendidikan yang membutuhkan kegiatan-kegiatan praktikum, maka tentunya jenis pendidikan tersebut pastilah akan membutuhkan pembiayaan yang lebih tinggi. Atau tingkat pendidikannya, tingkat SMA akan lebih tinggi tingkat kebutuhannya daripada tingkat yang ada di bawahnya, SMP atau SD. Itu adalah tingkat pendidikan sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan. Adapun karakteristik pembiayaan pendidikan ada 5. Yang pertama adalah biaya pendidikan selalu naik.
Jadi grafiknya akan selalu naik dalam hitungan tahun ajaran ke tahun berikutnya. Jadi tidak ada rumusnya atau karakteristik biaya pendidikan itu grafiknya turun, kecuali kalau memang ada subsidi. Tapi secara normal maka biaya pendidikan itu akan selalu naik. Mungkin kalau kita coba berhitung atau pernah mengingat-ingat berapa besar SPP yang kita keluarkan dari mulai satu tingkat pendidikan dari tahun kita saat itu dengan yang sekarang, pasti biaya pendidikan itu akan mengalami kenaikan. Kenaikan ini dinyatakan dalam satuan unit cost. Kemudian yang kedua, biaya terbesar dalam pembiayaan pendidikan itu adalah biaya pada faktor manusia. Ya, jadi untuk belanja terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Tadi sudah disampaikan. Jadi semakin tinggi tingkat sekolah, maka unit cost-nya juga akan semakin besar. Kemudian juga dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Ya, tadi hampir sama. Jadi jenis lembaga juga mempengaruhi. Ya, jadi kalau yang jenisnya kejuruan misalkan, atau jenisnya lembaga-lembaga tertentu, maka itu akan membutuhkan anggaran yang lebih daripada yang lain. Dan yang menjadi karakteristik yang kelima adalah setiap komponen yang ada dalam pembiayaan pendidikan itu setiap tahunnya hampir sama komponennya. Katakanlah nanti ada di antaranya untuk gaji pegawai, itu setiap tahun komponen-komponen itu akan hampir sama. Kalaupun ada tambahan ataupun perubahan, mungkin hanya komponen-komponen tertentu yang disesuaikan. Tapi secara umum, komponen-komponen yang dibiayai yang ada di pendidikan sekolah atau madrasah itu hampir sama dari tahun ke tahunnya. Itulah karakteristik pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012, bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah itu ada 6 sumber pembiayaan. Yang pertama adalah dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kedua adalah dari APBD, ya, belanja daerah. Yang ketiga bisa didapat dari sumbangan peserta didik atau orang tua atau wali dari peserta didik tersebut. Kemudian juga bisa berupa sumbangan dari pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua atau wali. Kemudian juga bisa didapat sumber bantuan lembaga lain yang syaratnya tidak mengikat. Ya, lembaga apapun boleh memberikan bantuan untuk biaya pendidikan dengan syarat tidak mengikat. Dan juga bahkan bisa dari bantuan pihak asing. Jadi yang barangkali punya kolega atau koneksi dengan pihak asing, selama itu bantuan tidak mengikat, maka bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan atau sumber lain yang sah. Jadi sumber yang sah, tidak boleh berbagai sumber tapi tidak memenuhi syarat yang keenam. Itulah gambaran dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang bisa digunakan atau diselenggarakan di sekolah atau madrasah, dari mulai APBN sampai dengan bantuan-bantuan dari pihak-pihak tertentu. Nah, sehingga ketika kita mengetahui sumber-sumber pembiayaan pendidikan tersebut, nah, bagaimana sekarang ketika bisa digali? Ya, jadi upaya-upaya untuk menggali sumber dana biaya pendidikan itu supaya bisa berjalan secara optimal. Yang pertama adalah upaya untuk menggali sumber dana pembiayaan pendidikan. Ketika sumbernya adalah dari pemerintah pusat dan daerah yang berupa APBN atau APBD, maka untuk menggali dana sumber pembiayaan tersebut tentunya adalah dengan mengalokasikan untuk sektor pendidikan itu diperbesar. Ya, jadi alokasi dana pendidikan agar bisa diperbesar. Itu adalah untuk bisa menambah atau menggali sumber dana pendidikan dari sumber pemerintah baik pusat atau daerah. Jadi terkait dengan alokasi anggaran untuk pendidikan.
Kemudian yang kedua, kalau sumbernya dari orang tua, peserta didik atau wali, maka untuk menggali dana yang bersumber dari orang tua dengan cara orang tua tertib untuk membayar SPP dan atau pembiayaan pendanaan yang lain yang tentunya diizinkan oleh pemerintah. Ya, jadi kan selain SPP ada pendanaan lain. Nah, maka ketika orang tua itu tertib, disitulah akan optimal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Nah, kemudian juga bisa dari sumber yang ada dari masyarakat adalah melalui dunia usaha. Ya, jadi bermitra dengan dunia usaha atau dengan sebuah lembaga perusahaan, maka itu bisa menjadi sumber dana pendidikan. Kemudian juga bisa yang bersifat institusi atau pihak-pihak lain. Bentuknya nanti bisa berupa kerjasama. Misalkan ada kerjasama dengan institusi yang tentunya bisa menjadi atau bisa menggalang pemasukan dana dengan kerjasama tersebut. Dan juga bisa dari hasil usaha sendiri. Jadi nanti setiap sekolah, maka ada salah satu katakanlah yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah salah satunya wirausahawan. Karena pimpinan atau yang ada di lembaga pendidikan itu harus mempunyai mental atau kemampuan untuk berwirausaha. Nah, sehingga sekolah pun nanti bisa menghasilkan usaha sendiri yang bisa membantu atau memberikan tambahan pemasukan pembiayaan pendidikan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa biaya pendidikan itu ada yang total cost dan ada yang unit cost. Bedanya adalah kalau total cost artinya biaya pendidikan keseluruhan dari awal sampai dengan 1 tahun anggaran. Dan kalau unit cost itu adalah dihitungnya biaya satuan per peserta didik. Ya, jadi kalau total cost adalah berhitung secara keseluruhan, tapi kalau unit cost adalah bagaimana dihitungnya berdasarkan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, untuk menentukan biaya satuan atau unit cost tadi dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah secara makro dan yang kedua adalah secara mikro. Secara makro dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan pengeluaran pendidikan dibagi dengan jumlah peserta didik. Nah, jadi nanti rasio antara keseluruhan jumlah pengeluaran yang direncanakan dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada. Itu adalah pendekatan secara makro untuk menentukan unit cost. Kemudian yang kedua adalah secara mikro, yaitu pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan peserta didik. Jadi berhitungnya adalah per komponen, bukan keseluruhan. Sehingga nanti kalau yang terjadi, kalau secara makro, bisa jadi ketika kalkulasinya keseluruhan, maka terlihat besar, tapi tidak sering, atau tidak terlalu sering. Cukup misalkan hanya dengan SPP. Tapi kalau secara mikro, pengeluarannya per komponen, maka dimungkinkan akan terjadi pemungutan ataupun proses untuk pembayarannya yang berkali atau berulang. Nah, itu adalah karena bahasa lainnya adalah dicicil ya, secara mikro. Nah, itu adalah gambaran dari pembiayaan pendidikan terkait dengan total cost dan unit cost. Nah, sehingga nanti pada saat sekolah atau madrasah menyusun RAPBS atau RAPBM, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah, maka haruslah menggunakan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu adalah menganalisis secara seksama bagaimana kelebihan atau keunggulan potensi sumber daya terkait dengan pembiayaan, kemudian bagaimana kelemahan atau hambatan yang ada di lembaga tersebut, begitu juga dengan bagaimana peluang yang dimungkinkan bisa diraih sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Nah, tentunya analisis SWOT itu dilakukan secara lengkap atau komprehensif. Baik dari segi hukum, tidak boleh ada membuat perencanaan anggaran ini yang melanggar hukum. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Ataupun mungkin tadi disesuaikan dengan visi dan misi sekolahnya,
sampai dengan output yang diharapkannya. Itulah analisis SWOT itu, segala sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran atau RAPBS atau RAPBM. Nah, selanjutnya RAPBS atau RAPBM itu nanti akan dijadikan sebagai pedoman dan juga sebagai pembatasan. Ya, jadi pedoman bagaimana dalam mengumpulkan dananya dan juga pengeluarannya, sekaligus sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah. Nah, yang perlu dicatat adalah untuk sekolah swasta itu tidak terikat oleh dana pemerintah yang terlalu banyak, sehingga lebih leluasa dalam menyusun RAPBS-nya. Berbeda dengan sekolah yang di bawah naungan pemerintah. Tapi kalau sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan biasanya, maka itu akan lebih leluasa dalam menyusun RAPBS. Diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyusun RAPBS karena penggunaan anggaran itu dari dana pemerintahnya tidak terlalu banyak. Mungkin yang ada misalkan BOS atau yang lainnya. Itulah kelebihan sekolah swasta, bisa membuat RAPBS secara lebih leluasa. Nah, kemudian dengan adanya RAPBS ini, maka nanti ada dua keuntungan. Yang pertama adalah sekolah tidak dapat semaunya memungut sumbangan dari orang tua siswa, yang dikenal dengan BP3. Jadi ketika dengan sudah adanya RAPBS, maka tidak boleh memungut sembarangan. Karena semua harus sesuai dengan rencana anggaran. Baik itu pendapatannya dari sumber dana yang sudah direncanakan, tentunya tidak bisa memungut secara sumbangan secara semaunya. Baik dari orang tua atau wali siswa. Dalam bahasa lain biasa disebut dengan BP3, yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan. Nah, itu manfaat bagi pihak, tentunya mungkin bagi satu pihak terkait dengan sekolah. Nah, kemudian juga sebaliknya BP3 juga akan menjadikan puas ketika mengetahui arah dan penggunaan dananya yang mereka berikan itu jelas atau bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jadi ketika sudah disusun RAPBS, maka BP3 dalam hal ini orang tua atau wali akan merasa puas karena jelas arah dan kebenaran dalam penggunaan dana yang mereka berikan. Nah, itu adalah gambaran manfaat disusunnya RAPBS. Adapun RAPBS disusun melalui proses tertentu, besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun. Jadi didasarkan kepada kebutuhan minimum. Ya, tidak boleh di bawah minimum karena nanti akan collab dalam penganggarannya. Jadi kebutuhan minimum kemudian bisa bagaimana bisa dioptimalkan dalam meraih atau mendapatkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan tersebut. Dan bisa diperkirakan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun yang sebelumnya. Ya, jadi kalau tahun kemarin misalkan dapat BOS dengan nominal per siswa adalah 1 juta, maka itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran di tahun berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan pembiayaannya, maka dalam melaksanakan anggaran pendidikan yang perlu dilakukan adalah kegiatan accounting atau pembukuan. Tadi yang di poin pertama. Jadi ini adalah ketika melaksanakan anggaran semuanya harus terbukukan. Beberapa komponen yang perlu dibiayai di sekolah, yang pertama dan sampai keempat adalah semuanya honorarium. Honorarium untuk pemimpin atau pejabat penanggung jawab edukatif, yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian juga honorarium untuk sumber belajar, ya misalkan untuk pembelian buku, untuk katakanlah menggunakan internet berarti kuota, dan seterusnya. Kemudian honorarium untuk pemimpin umum lembaga Diklusemas, pendidikan luar sekolah masyarakat. Kadang disebutnya dengan PLS, pendidikan luar sekolah, Diklusemas, PLSM. Ya, itu adalah yang menjadi mitra. Misalkan ada lembaga keterampilan atau lembaga pelatihan, ya, lembaga kursus dan seterusnya, itu adalah bisa dianggarkan dari
sebagai komponen yang perlu dibiayai ketika memang membutuhkan magang misalkan. Kemudian honorarium penata usaha jelas. Kemudian biaya perlengkapan dan peralatan jelas membutuhkan sarana prasarana perlu dipelihara, juga itu bisa menjadi perlu atau harus dibiayai dari pihak pembiayaan kegiatan sekolah itu. Kemudian juga kalau memang ada bagian-bagian yang masih menyewa atau kontrak, maka itu juga bisa dibiayai dari kegiatan sekolah itu. Kemudian dana pengembangan usaha. Nah, kalau memang punya, katakanlah kalau di SMK sekarang itu ada yang namanya TEFA ya, Teaching Factory. Maka setiap SMK atau lembaga sekolah itu mempunyai kegiatan katakanlah semacam usaha mandiri ya, yang secara diurus secara profesional, dan itu bisa menjadi sumber tambahan pemasukan bagi sekolah tersebut. Maka pengembangan usaha itu bisa dibiayai dari kegiatan pembiayaan sekolah itu. Dan atau yang biaya-biaya lain ya, dan termasuk biaya yang tak terduga. Nah, itu adalah biaya atau hal-hal yang perlu dibiayai dalam RAPBS. Nah, selain itu juga ada usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat yang memang juga secara tidak langsung dibiayai atau perlu dibiayai. Meskipun bentuknya mungkin tidak dengan mengeluarkan uang, yaitu pemberian keringanan bagi warga belajar yang kurang mampu. Misalkan ada siswa yang kurang mampu, maka diberikan keringanan, misalkan potongan SPP atau bahkan digratiskan. Nah, berarti kan disitulah dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, maka dalam penganggaran tentunya akan disesuaikan. Jadi ketika pengeluarannya dihitung, tapi pemasukannya dinolkan atau tidak dihitung. Kemudian juga usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga pendidik. Misalkan dengan melaksanakan kegiatan katakanlah pelatihan atau diklat, workshop. Nah, itu adalah juga termasuk usaha yang bersifat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga pendidik. Kemudian kegiatan-kegiatan pengabdian bagi masyarakat sekitar. Misalkan ada kegiatan baksos, ya bakti sosial, atau ada santunan terhadap fakir miskin dan seterusnya. Juga untuk kegiatan tadi magang ya, atau yang terkait dengan pendidikan luar sekolah masyarakat atau PLSM. Nah, strategi mengelola sumber biaya pendidikan tadi sudah disampaikan harus melalui proses analisis SWOT ya, baik secara internal ataupun eksternal, semua potensi sumber dananya. Kemudian nanti diidentifikasi sumber dana mana yang bisa digali lebih mendalam sehingga bisa lebih dikembangkan. Kemudian nanti menetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua. Kemudian menggalang partisipasi masyarakat atau orang tua melalui komite sekolah. Dan juga menyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan dana. Maka disinilah strategi-strategi yang bisa dilakukan dalam menggalang dana atau mengelola sumber pembiayaan pendidikan. Ya, bisa melalui proses-proses dari mulai analisis kebutuhannya, kemudian identifikasi sumber dananya, tetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua, kemudian kerjasama dengan komite sekolah. Karena nanti yang akan menjadi wakil orang tua adalah lembaganya berupa komite sekolah. Dan juga menggelar kegiatan yang bisa menghasilkan atau mengumpulkan dana. Nah, yang terakhir adalah pengawasan dari penggunaan dana yang ada di sekolah yang disebut dengan auditing. Tadi secara umum sudah disampaikan bahwa auditing adalah terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban dari mulai penerimaan, penyimpanan, sampai dengan pembelanjaan atau pembayaran kepada pihak-pihak yang berwenang dari bendahara. Nah, adapun fungsi pengawasan, tentunya di dalamnya ada pemeriksaan, pembinaan, dan evaluasi untuk menjamin bahwa setiap rencana anggaran yang sudah disusun dalam RAPBS itu tidak terjadi penyimpangan. Nah, itu fungsi pengawasan. Yang kedua adalah fungsi pengendalian. Itu untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang telah direncanakan. Ya, jadi itu pengendalian. Jadi dapat diidentifikasi nanti kemajuannya atau keberhasilannya, termasuk juga hambatannya, sehingga bisa diminimalisir. Nah, itu adalah gambaran dari pengendalian, memastikan terselenggaranya kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian juga selain pengendalian,
adalah pemeriksaan. Jadi pengawasan, pengendalian, berikutnya pemeriksaan. Pemeriksaan dalam pembayaran tentunya tadi berdasarkan kepada proses pembukuan atau accounting. Maka penggunaan sejumlah dana untuk kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengawasan, yang pertama adalah harus menetapkan standar atau patokan yang digunakan. Jadi ada standarnya, baik secara kuantitas ataupun kualitas, pedomannya ada, SOP-nya. Kemudian mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Apakah ada yang tidak sesuai atau tidak faktual, tidak nyata. Kemudian ketika menemukan hal-hal yang kurang sesuai, maka tentunya melakukan proses perbaikan atau koreksi yang nanti akan dijadikan sebagai rekomendasi dari pengawasan tersebut. Itulah langkah atau tahapan dalam proses pengawasan. Sekali lagi adalah penetapan SOP-nya atau patokannya, kemudian bagaimana mengukur atau membandingkan antara kenyataan dengan yang sudah ditetapkan, standar yang sudah ditetapkan, dan juga ketika didapati ada hal-hal yang kurang, maka tentunya ditindaklanjuti dengan perbaikan atau koreksi sebagai rekomendasi. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi memperkaya wawasan kita terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.